Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajmain, sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi tahirin wa ashabihi wat tabi'in ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita sehat lahir serta batin sampai hari ini. Salawat bertaburkan salam, tak lupa mari kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, serta kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya, Seridila Pance, akan menyampaikan kultum tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Hadirin rahimakumullah, seringkali kita mendengarkan kajian maupun ajakan untuk bertindak secara ikhlas. Juga banyak sekali para ulama yang mengingatkan betapa pentingnya kita untuk menghadirkan niat yang baik serta keikhlasan dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Namun, itu semua bukanlah suatu perkara yang mudah untuk kita lakukan. Berbicara tentang niat, seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri ia pernah berkata, sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku, karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Jadi sebenarnya niat itu bisa berubah-ubah. Ia bisa berubah dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik. Mengapa demikian? Karena niat bukanlah pilihan sadar manusia. Niat adalah kehendak atau iradat, dan maksud atau qasad. Niat adalah kata sifat yang tengah-tengah, yakni kehendak dan kebangkitan jiwa yang dilandasi dengan keinginan ataupun kecenderungan kepada apa yang sesuai dengan maksud, baik di waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk rupa dan harta kalian, melainkan Ia memandang kepada hati dan amal kalian. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita, karena hati merupakan tempatnya niat. Untuk melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan diperlukan pula niat yang baik, karena apabila kita tidak jadi melakukan suatu perbuatan atau amalan tersebut, kita ini masih mendapatkan pahala karena sebelumnya kita sudah berniat baik, seperti apa yang termaktub dalam hadis man huma bihasanati walam ya'maluha kutibat lahu hasanah, yang artinya barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan namun tidak dilakukannya, niscaya ditulis baginya satu kebaikan. Dalam beramal pun diperlukan pula keikhlasan. Namun sebelumnya, apa itu ikhlas? Dan bagaimana cara kita untuk meraih keikhlasan? Ikhlas secara terminologi adalah mengerjakan perbuatan atau amalan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah dan tiada niatan apapun di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, dalam beramal ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suatu amal tidak akan diterima oleh Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, Allah tidak akan menerima perbuatan baik yang dilakukan tanpa kesadaran dan keikhlasan. Dia, Allah Ta'ala, menyukai perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ikhlas. Perlu kita ketahui juga, suatu amal akan tertolak apabila kita melakukannya tanpa keikhlasan dan tiada tujuan yang murni. Seperti apa yang Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran surat Al-Furqan ayat 23. Padahal diriwayatkan dari Al-Hasan radhiyallahu anhum, ia berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhlas merupakan rahasia di antara rahasiaku yang aku titipkan kepada hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Perlu kita ketahui juga, ikhlas memiliki 3 tingkatan. Tingkat yang pertama, ini ikhlas awam, yang artinya ikhlas umum. Yang kedua, ikhlas khawas atau ikhlas khusus, dan yang ketiga, ikhlas khawas al-khawas, yakni tingkatan yang paling khusus. Setelah kita mengetahui apa itu ikhlas dan tingkatan-tingkatannya, sekarang bagaimana cara kita untuk meraih keikhlasan? Begitu banyak sekali caranya. Namun di antaranya yang pertama, berdoa kepada Allah. Mengapa berdoa kepada Allah? Karena kita sebagai manusia yang lalai, seharusnya senantiasa berdoa kepada Allah supaya Allah dapat mengukuhkan atau dapat menetapkan keikhlasan dalam diri kita. Yang kedua, janganlah lupakan Allah. Tautkanlah hati kita kepada Allah. Bahkan dalam keadaan sedang terpuruk pun, ikhlaslah dan janganlah mengeluh. Lakukanlah semampu kita.
Yang kedua, janganlah lupakan Allah, tautkanlah hati kita kepada Allah. Bahkan dalam keadaan sedang terpuruk pun, ikhlaslah dan janganlah mengeluh. Ingatlah kepada Allah, karena Allah lah jalan dari segala persoalan. Nah, itulah cara-cara kita untuk meraih keikhlasan. Sebenarnya masih banyak cara lagi untuk meraih keikhlasan. Dan keikhlasan tersebut akan menghasilkan jiwa yang bersih, jiwa yang condong kepada kebajikan. Dan ragam kebajikan pun bisa kita lakukan tanpa pamrih atau ikhlas karena Allah. Apabila kita menginginkan jiwa yang bersih, jiwa yang suci, maka janganlah enggan untuk berbuat kebaikan. Lakukanlah semampu kita. Imam Al-Ghazali berkata, jiwa manusia itu bagaikan cermin yang memantulkan bayangannya. Kebaikan akan membuatnya bersinar, sementara keburukan akan membuatnya menjadi gelap. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.